Halo netizen dan pembelajar yang terhormat, selamat datang kembali di channel Code 165. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat menu pilihan atau drop down dengan menggunakan fitur data validation yang ada di Google Sheets. Jadi dengan adanya data validation ini teman-teman akan dimudahkan dalam membuat pilihan data. Misalnya ada 5 jenis nilai atau tipe atau klasifikasi yang sudah nilainya sudah ditentukan, misalnya baik, buruk, sedang dan lain sebagainya, tuh nilainya bersifat fix itu ya. Jadi tinggal dipilih saja, jadi tidak perlu ketik manual, tinggal dipilih saja. Oke, langsung lanjut saja ya, kita langsungkan ke dokumen kita. Nah, yang pada kali ini kita akan memodifikasi, akan memberikan data validation pada kolom status. Ini silakan teman-teman pindahkan dulu datanya ke sini ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kan di sini sebenarnya ada 3 jenis data, yaitu siap bayar, kemudian di sini ada proses kontrak, sama di sini ada selesai kan. Jadi yang ini kan berulang nih, datanya sama kan. Ini kita hapus saja, ini kita pindahin ke atas sini. Jadi di sini ada 3 jenis data kan. Oke, sekarang kita mulai membuat data validationnya. Silahkan klik salah satu sel di kolom satu sini. Silahkan klik kanan, kemudian pilih View More Selections, Cell Action, kemudian pilih Data Validation. Nah, oke. Di sini ada di kriteria. Di sini kan ada drop down ini. Di sini ada pilihan list from rank sama list of items dan lain sebagainya. Biasanya yang saya gunakan adalah list from a rank atau list of items. Nah, ini list from rank. List from a rank ini biasanya untuk yang itemnya atau nilainya itu lebih banyak gitu. Kalau list of items biasanya untuk yang beberapa saja. Misalnya ini saya contohkan pakai menggunakan list from a rank. Silakan diklik, kemudian silakan klik ini select data range. Kemudian langsung di blok saja. Kemudian klik OK. Kemudian klik save. Maka di sini akan muncul icon atau tanda segitiga hadapnya ke bawah gitu ya. Silakan teman-teman klik ini, lalu ini akan memunculkan 3 pilihan tadi, siap bayar, proses kontrak, dan selesai. Nah, ini teman-teman juga kalau bisa dipilih langsung begini ya. Ini kita lebarin dulu ya teman-teman. Bisa dipilih begini langsung, atau teman-teman misalnya kalau ada pilihan atau ada item yang panjang banget datanya panjang banget, itu teman-teman bisa mengetik aja dengan misalnya kontrak kata kunci, dia akan memunculkan. Nah, kalian tinggal dipilih aja. Nah, sekarang misalnya nih, kalau ada penambahan data, misalnya kontrak selesai, misalnya selesai, atau telat, pekerjaan telat, kontrak telat misalnya, pekerjaan telat kayak gini. Nah, bagaimana caranya? Ini saya samakan dulu biar enak sih. Nah, jadi gimana caranya? Ini kan nggak otomatis bertambah kan? Nggak otomatis bertambah lah. Gimana caranya? Yaitu silakan teman-teman klik kembali di sini biar otomatis tambah ketika ada inputan baru atau data baru ya. Silakan kembali pilih data validation. Kemudian ini silakan ini bisa dihapus dulu. Silakan diklik dulu ini. Nah, yang di sini kan kalau kita klik ini kan dia akan bertambah tuh. Nah, dia akan otomatis bertambah nih. Jadi yang ini namanya jumlah nomor baris ya, K26 ini nomor baris. Jadi ini maksudnya dari baris kedua sampai dengan baris ke-26. Tapi supaya dia otomatis bersifat dinamis, kita hapus ini. Kita hapus K2 sampai K gitu doang. Ini mewakili sampai dengan row yang terakhir. Row terakhir ya. Klik OK, kemudian klik save, maka dia secara otomatis akan bertambah. Pekerjaan telat misalnya di sini validasi bayar. Si bayar misalnya di sini ya. Dia akan otomatis menambahkan nih ada validasi bayar. Nah, tinggal teman-teman tinggal copy saja ke bawahnya. Ini tinggal di copy, paste ke sini, dia akan secara otomatis mengikuti format atau data validation yang sudah dibikin di row yang pertama.
Ini yang cara yang pertama sih teman-teman ya. Kalau cara yang kedua juga teman-teman bisa menggunakan list item ya. Ini teman-teman bisa hapus. Contohnya ini cara menghapus data validationnya sama seperti cara awalnya data validation, kemudian klik remove validation ya untuk menghapus data validationnya. Nah di sini misalnya cara kedua di sini kita menggunakan yang namanya list of items. Jadi list of items ini maksudnya kita menambahkan secara manual item-item apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam sini. Misalnya di sini saya sebagai contoh coba ya, contoh 1 misalnya dipisahkan oleh koma ya, koma contoh 2 ya. Kayak gitu ya. Nah, coba kita save di sini. Kita lihat dulu dia akan muncul di sini. Contoh 1, contoh 2 itu secara manual ya teman-teman. Saya perbaiki dulu biar lebih cantik contohnya. Contoh. Oke, save validation. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Biasanya sih enaknya sih kita menggunakan yang pilihan list from array ya, supaya dia ini soalnya sifatnya dinamis. Kalau ada penambahan item baru, dia secara otomatis akan menambahkan ke dalam pilihan data validation itu sendiri. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.